Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Proyek Bahasa Indonesia Universitas Jember. Saat ini kami sedang melakukan wawancara singkat mengenai etika berbahasa di media sosial. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa generasi Z terkait penggunaan bahasa yang baik dan santun dalam komunikasi digital. Ayo. Perkenalkan, nama saya Radita Dulu Simbolon, biasa dipanggil Diko. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Kalau masnya boleh kenal? Oh iya, perkenalkan nama saya juga Ikromi, saya dari Prodi Teknik Pertambangan juga. Masnya sering menggunakan media sosial ya? Ya, umumnya Gen Z yang saya pasti sering menggunakan media sosial. Biasanya masnya ini sering menggunakan media sosial yang apa? Yang mana? Saya lebih sering menggunakan media sosial tuh kayak ya yang sering kita ketahui lah, kayak TikTok, WhatsApp, sama Instagram aja. Menurut mas itu etika berbahasa di media sosial itu kayak gimana? Ketika berbahasa ya menurut saya tuh yang penting nggak apa ya, bahasanya tuh jangan terlalu kasar lah. Ya wajarnya anak muda zaman sekarang ya. Yang penting misalnya ada kritik nih, itu jangan sampai jatuhnya menghina. Mengkritik tapi yang poinnya tersampaikan aja. Kan soalnya emang yang kayak gitu sih yang sering jadi poin minim bahasanya. Misalnya. Kalau ini komentar yang toksik masnya pernah lihat? Oh sering. Saya sering lihat komentar toksik tuh di TikTok ya kebanyakan, sama di Instagram. Nah itu mungkin menurut saya kayak tadi tuh pembahasan saya, mereka tuh tidak bisa membedakan antara kritik sama menghina gitu. Terus kalau kayak gitu menurut mas tuh dampaknya kayak gimana? Dampaknya ya karena ini media sosial tuh luas ya, tidak hanya negara kita saja yang tahu tapi negara luar. Terlebih misalnya kritik tentang program pemerintah lah. Nah, masa sih sebagai warga negara yang baik ingin nilai buruknya itu sampai diketahuan oleh negara lain gitu. Ya, satu pesan untuk mahasiswa agar lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Menurut saya kalau lebih bijak media sosial tuh buat mahasiswa lebih ke ini aja sih. Menggunakan media sosial tuh sebaik mungkin, dalam artian tuh nggak terlalu apa ya, bahasa kasarnya tuh tidak terlalu toksik lah dalam kritik maupun kayak pembelaan juga kan poinnya positif nih, tapi misalnya ada bahasa toksiknya ya nggak jadi baik juga itu. Mungkin cukup sekian aja mas. Iya, makasih mas. Ya, teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan kakak, nama saya Cika dari Fakultas Kedokteran. Sekarang saya sedang mengikuti MKUB Indo dan saya izin bertanya wawancara mengenai etika berbahasa di media sosial. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya mungkin kakak bisa perkenalan nama siapa dan angkatannya. Perkenalkan, saya Intan dari mahasiswa FKM angkatan 23. Oke, dengan Kak Intan ya. Jadi mau tanya, kakak paling sering menggunakan media sosial apa kak? Yang paling sering TikTok dan Instagram. Paling sering ya. Kalau menurut kakak nih, apa sih yang dimaksud dengan etika berbahasa di media sosial? Menurut saya, etika berbahasa itu menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain saat berinteraksi di sosial media. Oke, menurut kakak penting nggak sih menjaga etika berbahasa di media sosial itu? Penting karena apa yang kita tulis itu bisa dibaca banyak orang dan bisa mempengaruhi orang lain. Oke, pernah nggak kakak melihat komentar atau unggahan gitu yang menurut kakak kurang pantas? Pernah, biasanya komentarnya itu tentang menghina dan menyerang orang lain. Oke, kalau menurut kakak ini apa dampaknya kalau seseorang itu menggunakan bahasa yang kasar di media sosial? Mungkin bisa menimbulkan konflik dan membuat orang lain ini merasa tidak nyaman ya. Oke, menurut kakak nih, apa kebebasan berpendapat di media sosial itu ada batasnya atau enggak? Ada, jadi tetap harus menghormati orang lain dan tidak menyebabkan kebencian atau informasi yang tidak benar. Oke, terus kalau misalnya menurut kakak nih, gimana cara menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat di media sosial dengan baik? Lebih ke menggunakan bahasa yang sopan dan fokus pada masalah yang dibahas, bukan menyerang ke orangnya secara personal. Oke, terakhir nih kak, ada pesan nggak untuk mahasiswa biar lebih bijak menggunakan media sosial? Jadi sebelum berkomentar atau mengunggah sesuatu, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu dampaknya dan tetap menggunakan bahasa yang sopan. Oke, mungkin sekian wawancara dari kita ya kakak. Terima kasih Kak Intan. Terima kasih kembali.